Tapi kalau dari agama beda Pak. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang terjadi di perilaku kalian diakibatkan dosa kalian kepada Allah. Itu perbedaan antara orang ilmuwan dengan agamawan Pak. Orang agama menyebutnya gempa bencana itu akibat banyak dosa. Tapi kalau orang ilmuwan mengatakan itu faktor alam yang tidak bersahabat. Wallahu a'lam bishawab. Saya memprihatinkan itu. Ada sebuah kabupaten di Riau yang tidak mau mengirimkan kafilah MTQ-nya, tidak mau mengirimkan olahraganya. Ulang tahun kabupatennya dibuatnya ulang tahun provinsi kabupaten kita yang ke-12 dengan membuat lomba Mobile Legend. La ilaha illallah, di mana letak gitu. Tidak ada, ya Allah. Kok ulang tahun MTQ alasannya Pak tidak ada dana? Ketika MTQ di Rohil kemarin enggak ada dana, tidak mau dia ngirim. Dibuat lagi di Kuansing olahraga Porda, tidak ada dana, tidak mau. Nampaknya terjadi persaingan antara Pak Samsuar dengan dirinya. Tetapi ketika ulang tahun kabupatennya dibuatnya olahraga, mana pula olahraga, main game tu Pak. Pertandingan olahraga Mobile Legend, hadiahnya sampai 10 juta. Dia pergi ke Imam Masjid, la ilaha illallah. Luar biasa. Maka hari ini Allah, Bapak hati-hati, anak-anak kita hati-hati. Tidak bisa kita membendungnya Pak. Karena maaf, handphone itu kan di tangan anak. Bapak-bapak jangan-jangan tidak pula tahu apa tu Mobile Legend. Sesekali main pula lah bapak ke situ. Buka pula nak tahu aja, sekedar tahu aja, mau main-main. Tapi jangan pula ikut judi. Dia ada yang juga berjudi. Subhanallah. Kemudian apa? Termasuk orang yang mati tenggelam, orang mati tertimpa tembok. Itu yang terjadi dengan kawan-kawan kita yang ada di Cianjur. Mudah-mudahan mereka menjadi syahid. Luar biasa angka kematian yang sudah mendekati 400 atau lebih. Kemudian ada 1000 rumah dengan 7 kecamatan. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau pemerintah hanya mengatakan mengapa gempa itu kuat, 3 alasannya. 1, dia terjadi di kedalaman yang rendah. 2, dikatakan dia terjadi di daratan. Yang ketiga, dikatakan rumah kita tidak disiapkan untuk gempa. Saya rasa dari dulu rumah kita tidak pernah dibuat untuk gempa Pak. Tapi kalau dari agama beda Pak. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang terjadi di perilaku kalian diakibatkan dosa kalian kepada Allah. Itu perbedaan antara orang ilmuwan dengan agamawan Pak. Orang agama menyebutnya gempa bencana itu akibat banyak dosa. Tapi kalau orang ilmuwan mengatakan itu faktor alam yang tidak bersahabat. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal kita menikmati saja. Dan itu luar biasa Pak. Tak mungkin pemerintah bisa membangun rumah dalam 1 tahun 1000 rumah. Dan itu luar biasa. Luar biasa. Tapi ada juga sejarah mengatakan ini terjadi tahun 8. Luar biasa. Kemudian seorang yang meninggal dalam keadaan dipuji orang. Jadi kalau bapak mati dipuji orang, yang memuji itu orang soleh, itu insya Allah mati husnul khatimah. Ada hadis mengatakan murru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan. Ada seorang jenazah yang lewat kemudian dia dipuji oleh orang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu nampak Nabi memujinya maka Nabi bersabda wajabat, wajib. Summa mara bil ukhra, enggak lama setelah itu ada jenazah yang lain lewat, kemudian fasnau alaihinna syarran, maka orang-orang pun memujinya dengan pujian yang jelek. Wajabat, kemudian Rasulullah mengatakan wajabat, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka ketika itu timbul pertanyaan Umar. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat? Ya Rasulullah, apa yang engkau sebut dengan wajabat? Qala, apa katakan? Hadza asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Karena kalian tadi menyebutkan bahwa jenazah itu bagus, maka sesungguhnya wajib baginya surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran, sementara jenazah ini engkau sebutkan kalau dia jelek, maka wajib baginya neraka. Jadi maaf kalau ada orang yang mati kemudian dipuji orang-orang, maka kalau pujian itu kebaikan maka dia masuk surga insyaallah. Tapi pujian itu kata ulama kalau yang memuji orang-orang soleh Pak. Karena maaf kalau hanya sekedar pujian, orang mati narkoba pasti juga dipuji oleh kawannya, iko mantap kok, subhanallah. Maka kadang-kadang juga tidak disamakan suaranya Pak.
Kan kadang-kadang ada di antara kita, maaf, ada orang mati, selesai kita mendoakan, kemudian orang bertanya, apakah jenazahnya baik? Jawabannya pasti baik, karena pertanyaannya begitu, Pak. Kalau pertanyaannya dibalik, apakah jenazahnya jelek? Pasti jawabannya jelek juga, Pak. Karena pertanyaan, maka kata Nabi, kalau ada orang yang lewat dan orang soleh, dan biasanya ini berkenaan dengan hubungannya dia dengan orang banyak. Kalau orang, maaf, baik sosialnya di tengah masyarakat, kemudian maaf, dia mati, biasa dipuji orang. Karena dalam ibadah kita kan ada dua, ada ibadah yang sifatnya individu dan ada ibadah yang berhubungan dengan manusia. Kalau ibadah kita dengan Allah, itu kita yang merasakan. Bapak berkali-kali umrah, bapak berkali-kali haji, bagus, Pak. Bapak solat malam, alhamdulillah. Tapi siapa yang merasakan nikmatnya? Bapak sendiri. Nak Pak Ustaz, saya umroh, aduh, perasaan kita Pak Ustaz di surga, di Mekah itu tenang. Betul, enak. Orang sholat di Mekah itu khusyuk, nikmatnya luar biasa. Tapi kalau itu diamalkan yang dapat kita. Tapi kalau bapak menolong orang lain, coba katakan, bapak mendapatkan nikmat dan orang lain juga merasakan. Biasanya disitulah timbulnya yang datangnya pujian. Maka wajar kalau dulu ada orang bertanya kepada Nabi, apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Kemudian dia katakan, ayyu amalin ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, orang siapa yang paling dicintai oleh Allah? Amal ibadah apa yang paling disukai oleh Allah? Ketika Rasulullah mendapatkan pertanyaan itu, apa kata Rasulullah? Orang yang paling disukai oleh Allah, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum. Orang yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Wa ayyul a'mal, kemudian amal ibadah apa yang disukai oleh Allah? Maka Rasulullah mengatakan yang disukai, kata Rasulullah, memberikan makan kepada fakir miskin, kemudian memperhatikan anak yatim, kemudian membantu saudaramu untuk silaturahim, kemudian kamu memberikan pinjaman kepadanya. Rupanya amal-amal yang begitu sifatnya sosial luar biasa dicintai oleh Allah. Maka kan ada orang-orang, subhanallah, ibadahnya biasa saja, Pak, tapi maaf, kerjanya memandikan jenazah. Dia tidak pernah pandang ini ke masjid atau tidak, ini orang soleh atau tidak. Selama dia Islam, dia akan mandikan. Mantap. Coba tengok orang gali kubur, Pak, kan nggak pernah ditanya siapa yang mati. Pokoknya begitu datang, Pak, tolong gali kubur. Subhanallah. Saya dulu ketemu dengan seorang bapak namanya Pak Lubis, Pak, tinggal di jalan sekolah, supir ambulan, mobil yang dibawa tertulis Masjid Al-Amin. Kemarin meninggal. Saya tanya berapa usianya, belum terlampau tua, Pak Ustaz, baru 79. Waktu saya di hidup saya tanya, Pak, berapa tahun Bapak pengalaman bawa ambulan? Enggak lama, Pak Ustaz, baru 35 tahun. Apa pengalaman Bapak yang paling Bapak berkesan? Saya mengantarkan jenazah dari Pekanbaru ke Medan, tapi tidak ada keluarga yang ikut kecuali saya dengan dia. Jadi berdua, saya satu jenazah itu. Yang tak enaknya, Pak Ustaz, sampai sebelum ke Dumai mati mobil itu, Pak Ustaz. Nak minta tolong kenyonyo lah, mati lah, Pak Ustaz. Saya katakan luar biasa. Nah, zaman itu, Pak Ustaz, tidak ada telefon. Orang dulu antar mayat dikasih kertas, alamatnya ini, antar ke situ, entah di mana-mana. Karena saya orang dianggap orang Medan, saya antar, Pak Ustaz. Allah, luar biasa orang tua, Pak. Ke masjid naik sepeda, Pak, ke Masjid Arafat. Terakhir jalan kaki. 3 tahun belakangan tak sanggup lagi. Saya temui, Pak, mengapa Bapak tak ke masjid lagi? Tak sanggup, Pak Ustaz, napas saya sudah ngos-ngosan. Tapi saya tengok Bapak masak misal rokok. Itulah Pak Ustaz, kalau tak merokok tambah ngos-ngoskan saya. Ini lain pula lah orang tua ni. Dari mana pula ilmunya ni? Saya bilang, makin tak merokok saya, makin napas saya terasa. Masa iya? Lah yang merasakan saya kan, Pak Ustaz, bukan Pak Ustaz. Iya juga nampaknya. Tapi apa kata dokter? Pak dokter itu lain, Pak Ustaz. Dokter itu betul untuk dirinya, tapi belum tentu untuk orang lain. Iya juga nampaknya. Apa kata dokter? Berhentilah Bapak merokok. Banyak orang mati kena rokok. Tak tahu kalau saya ini supir ambulan, Pak Ustaz. Selama hidup saya sudah ribuan jenazah itu saya antar. Yang paling banyak mati yang tak merokok, Pak Ustaz. Iya juga nampak. Betul juga, Bapak. Subhanallah. Terakhir, Pak, ya Allah, tak sanggup saya, Pak Ustaz. Naik Honda, pinggang saya dan tak kuat. Tapi seumur hidupnya, Pak, maaf, dia punya mesin rumput. Bapak tahu mesin rumput? Itu dekat-dekat rumahnya dibersihkan, Pak.
Tanah-tanah orang yang bersemak-semak samping rumahnya dibersihkan. Marah pula orang. Ngapa Pak marah dia? Tu ngapa Bapak bersihkan? Kalau tanahnya bersemak nanti datang ular, digigitnya orang-orang Pak Ustaz. Gimana tu? Betul juga, cuma persepsi orang salah. Menengok dia membersihkan tanah, dianggap dia akan ngambil. Itulah hebat Bapak tu. Tak, saya tak mau ngambil, saya cuma membersihkan. Nampak rumput-rumput di jalan dicabutnya. La ilaha illallah. Allah, hebatnya ibu, ada sapu di bawahnya, sapu tegak-tegak sambil merokok. La ilaha illallah. Begitu di akhir hayatnya saya bergurau, Pak Luis, kira-kira nengok keadaan bapak sekarang, siapa yang dulu mati, bapak atau saya? Dia katakan Pak Ustaz je lah dulu. Mak, ngapa gitu? Kalau Pak Ustaz dulu, nanti biarlah saya pinjam ambulans saya ngantar. Saya ngomong, kalau saya mati dulu, nanti Pak Lubis mati, siapa yang ceramah? Iya juga Pak Ustaz. Akhirnya dia mati dulu kemarin Pak. Saya ceramahnya. Subhanallah, karena luar biasa. Tapi orang mengatakan enak Pak, dia ngomongnya enak, dialognya enak, ibadahnya biasa saja. Ke masjid, datang dia pulang, kadang-kadang duduk di masjid, Pak Ustaz saya di luar dengar Pak Ustaz saya merokok, gasaklah Pak Lubis, begitu aja. Saya bukan tak dengar, cuma saya tidak bisa lama-lama duduk tanpa ada teman ini. Subhanallah. Tapi maaf, urusan muamalah Pak, datang orang royong-teroyong dia di usianya yang sudah tua. Itulah yang dikatakan orang yang dipuji banyak orang, tapi yang memujinya orang-orang soleh. Subhanallah. Kalau orang soleh memujinya, apa yang dikatakan tadi, Allah akan memasukkan dalam ke surga. Sebagaimana juga maaf orang-orang yang memang mereka tidak baik. Subhanallah.